Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insyaallah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang tercurah kepada kita dan mengucapkan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat serta iman Islam, dan tentunya karunia beramal beribadah yang kita peroleh pada kesempatan subuh pagi ini. Mudah-mudahan semua rangkaian aktivitas yang sudah kita lakukan semenjak kita terjaga sampai dengan saat ini dan pulang nanti dicatat di sisi Allah sebagai salah satu tambahan bekal amal soleh terbaik kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bacaan salawat yang kita kirimkan untuk Nabi kita tidak hanya menambah catatan pahala, tetapi nanti di akhirat moga-moga bacaan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan pembahasan berkaitan dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Pertemuan sebelumnya sedikit kita jelaskan terkait perbedaan antara sifat dan al-asma atau nama. Jadi Allah itu punya sifat, Allah itu juga punya nama. Ya, sama seperti kita ini kan ada nama, kemudian masing-masing kita punya sifat. Hanya saja kalau makhluk, ya, kalau manusia berkaitan dengan sifat, dia memiliki dua sifat. Ya, ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk. Nah, dari sifat baik, sifat buruk itulah nanti akan melahirkan akhlak, akan melahirkan perilaku. Kalau tertanam sifat yang baik di dalam hatinya, akan nanti perilakunya akan baik. Kalau sifat yang tertanam di dalam dirinya itu yang buruk, maka perilakunya juga buruk. Nah, itulah definisi akhlak yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, sifat yang tertanam di dalam jiwa, ya, yang dengannya menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran, baru disebut dengan akhlak. Artinya perbuatan yang timbul dari seseorang itu apa adanya, baru dikatakan akhlak. Tapi kalau perbuatan itu timbul setelah lewat proses pertimbangan dan pemikiran, menurut Imam Al-Ghazali belum dikatakan sebagai akhlak. Nah, jadi kalau akhlak itu yang keluar apa adanya. Tapi bosan, yang keluar buruk, ya akhlaknya buruk. Yang keluar baik, baru akhlaknya yang baik. Kenapa ada baik buruk perilaku atau perbuatan afal kita manusia? Bersumber dari sifat yang ada di dalam diri manusia, tidak hanya baik, tidak hanya bagus, tetapi juga ada sifat yang buruk. Nah, itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berperilaku, bersikap
sikapnya sopan, sikapnya santun, perilakunya baik, tetapi sikap itu timbul lewat proses pertimbangan terlebih dahulu, itu belum dikatakan akhlak baik. Contoh begini, ada anak muda, seorang pemuda tertarik dengan seorang wanita. Tapi anak muda ini gentle dia. Ya. Dia temui orang tua. Sebelum berangkat menuju rumah orang tua, sikap yang akan ditampilkan di hadapan orang tua wanita itu sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi bagaimana nanti ketika akan masuk rumah, apa yang harus dilakukan? Tentu ketok pintu, ucapkan salam. Nah, itu sudah ada dalam pikirannya. Nanti kalau orang tuanya itu keluar, bagaimana harus bersikap? Jabat tangan, dicium, bolak-balik. Nah, itu sudah ada di pikirannya. Kemudian sebelum nanti dia menyuruh duduk, belum duduk. Ketika disuruh duduk, duduk dengan rapi, duduk dengan sopan. Iya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan sebelum berangkat, pas sampai di sana betul dia praktekkan. Ya, ketemu, cium tangan bolak-balik, kemudian sebelum masuk ketok pintu. Walaupun kebiasaan sehari-hari si pemuda ini kalau masuk rumah nyelonong saja, tidak pernah salah. Cuman ketika akan memasuki pintu rumah wanita yang disukainya tadi, ketok pintu dulu. Lewat apa? Lewat pemikiran sebelumnya. Sudah dipikirkan sebelum berangkat. Diketoknya itu, kemudian ya diucapkannya assalamualaikum. Betul dia lakukan itu. Keluar orang tua wanita ini, lalu dijabat tangannya, dicium bolak-balik. Ke mak-baknya sendiri selama ini tidak pernah cium tangan. Tapi ke orang tua wanita yang disukainya bolak-balik cium tangan. Kemudian sebelum disuruh duduk, belum duduk ya dipersilakan duduk bersela dengan rapi. Biasanya jarang bersela, duduk angkat kaki itu yang sedih. Ya. Akhirnya terpesona, terpana orang tua ini, kagum dia dengan akhlak anak muda. Alangkah eloknya adab anak muda. Alangkah bagusnya akhlak anak muda. Itu bukan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Kenapa? Perilaku yang timbul yang tampak itu lewat proses pemikiran terlebih dahulu. Itu tidak bisa dikatakan akhlak. Lalu apa namanya itu? Ya, namanya acting, main film. Orang lagi acting model film. Itu bukan akhlak. Kalau akhlak itu apa yang timbul bersumber dari sifat yang ada di dalam diri kita tanpa lewat pertimbangan, tanpa lewat pemikiran. Kalau baik berarti sifatnya baik dalam diri kita. Kalau buruk berarti sifatnya buruk, sifatnya. Nah, artinya Bapak Ibu, konsep akhlak Imam Al-Ghazali yang bersumber dari sifat yang ada pada diri kita masing-masing bisa kita ukur untuk menilai tingkat baik buruknya seseorang. Dengan cara apa? Lihat perilakunya saat orang itu kaget. Berjalanlah dia pakai sendal jepit karena buru-buru tersepak batu. Ya, tersepak batunya itu bukan sedikit, nyepaknya itu sampai kuku jempolnya ini hampir ngelokak. Sakit tidak? Kira-kira Bapak Ibu, sakit itu. Ya, sakit itu. Nah, Bapak Ibu lihat reaksi orang itu ketika dia kaget, ketika dia merasa sakit. Pasti reaksi yang timbul itu spontan, baik dalam bentuk perilaku atau ucapan. Ya. Tidak mungkin orang kesepak batu mikir dulu ini mengucapkan aduh atau mengucapkan maaf. Tidak mungkin itu. Pasti kesepak batu, aduh, maaf dan segala macam. Maka perilaku yang timbul spontan. Dan itu saat perilaku yang timbul, kata-kata yang keluar spontan itu pasti apa adanya. Karena tidak sempat mikir.
dan itulah yang disebut dengan akhlak sebenarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa diukur. Mohon maaf kalau misalkan preman-preman di terminal di pasar, kalau tersepak batu, kira-kira kata-kata apa yang keluar? Lah tahu gitu kan? Paling halus namo-namo hewan. Itu pun hewannya itu tidak mungkin orang itu tersepak batu, kucing jalan. Pasti nama hewan yang kasar. Kalau enggak itu, iya. Kalau enggak itu ya babi, anjing, pasti itu yang keluar. Kemudian kata-kata bencana. Nah, berarti sifat yang ada di dalam dirinya itu buruk. Sehingga ketika keluar perilaku yang bersumber dari sifat tadi, buruk itulah yang keluar. Nah, kalau misalkan orangnya itu standar dikatakan baik, tidak dikatakan buruk, tidak, biasanya ya reaksi kata-kata yang keluar itu standar pula. Standar itu gimana Pak Ustaz? Ketika diucapkan tidak berdosa, tidak pula berpahala. Ada orang yang kaget, waduh. Ada orang yang mengucapkan ba, ada yang mengucapkan orang amat dan segala macam itu. Nah, itu netral. Berarti dia belum bisa dikatakan baik, belum bisa dikatakan buruk. Tapi kalau Bapak Ibu yang tersepak batu, saya yakin kata-kata yang keluar itu sudah kata-kata yang baik. Ya, astagfirullah, Allahu Akbar. Tidak lagi kita itu aduh, tidak lagi kita itu manggil mak dan segala macam. Rata-rata insya Allah kata-kata yang keluar itu kata-kata yang baik. Nah, cuman untuk level baiknya sampai pada tingkat tinggi itu wallahu alam. Misalkan terjatuh dari motor kan sakit, tersepak batu. Nah, di saat badan kita terluka, tubuh kita sakit, alhamdulillah. Kira-kira bisa mengucapkan itu tersepak batu, sakit kaki kita, alhamdulillah ya Allah. Nah, itu belum rasanya. Nah, itulah Bapak Ibu ya yang bersumber dari sifat yang ada di dalam diri kita. Hanya saja sifat makhluk itu ada baik, ada buruk, berbeda dengan sifat Allah. Sifat Allah itu tidak ada yang buruk. Ya, tidak ada yang buruk. Semua sifat Allah itu tidak ada yang buruk, tidak ada celah, tidak ada kekurangannya. Jadi sifat Allah tidak terbatas. 3 kesimpulan sifat Allah. Kullu jamal, segala yang indah. Kullu kamal, semua yang sempurna. Kullu jalal, semua yang agung, itulah sifat Allah. Hanya saja untuk agar minimal kita orang awam ini mengenal Allah dengan ilmu yang standar, ulama membuat standar minimal seseorang itu baru dikatakan kenal dengan Allah ketika dia mengenal sifatnya minimal yang 2. Bukan berarti sifat Allah itu terbatas 20 saja, wujud, qidam, baqa sampai dengan simpan mutakalliman. Enggak. Jadi itu standar minimal seseorang itu baru dikatakan dia kenal dengan Tuhannya, dia kenal dengan Allah. Nah, sifat Allah yang wajib kita kenal. Nah, untuk mengetahui sifat 20 ini, ulama kita mengatakan wajib syar'an. Ya, jadi kewajiban bagi kita untuk mengenal sifat 20. Dari sifat 20, saya yakin untuk jamaah kita di sini sudah mempelajari sifat-sifat yang 20 itu. Tapi kalau untuk generasi yang kelahiran 60-an rata-rata sudah mengenal sifat 20. Cuman kalau generasi 80, 90, apalagi generasi Z, kalau dia tidak mondok, jarang ada mempelajari sifat 20. Kecuali kalau misalkan di pelajaran agamanya SMA, SMP itu pun jarang pula diajarkan tentang sifat 20. Nah, boleh kita tanya anak-anak kita.
Ya, hafal enggak sifat 20? Kalau untuk anak-anak sekarang jarang yang hafal. Ya, jarang yang hafal. Ya, bahkan saya pernah nanya itu di kelas yang saya ajar mahasiswa semester 3, semester 5, siapa yang hafal sifat 20? Itu hanya hitungan jari yang tahu sifat 20. Yang lain tidak tahu, tidak hafal karena tidak belajar. Beda dengan generasi Bapak Ibu ya zaman dulu itu, walaupun dia sekolah umum atau bukan pesantren, tetap pernah belajar sifat 20. Padahal ilmu mengenal Allah itu ilmu agama yang paling dasar, yang paling utama, yang paling harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan bermaksud untuk mengajari, sama-sama kita mempelajari apa yang sudah sedikit kita ketahui tentang sifat 20 ini. Jadi 20 itu dikelompokkan lagi oleh para ulama menjadi 4. Ada sifat nafsiyah. 1, sifat nafsiyah itu sifat di apa itu? Kemudian berikutnya lagi ada sifat salbiyah. Salbiyah itu lawan dari ijabiyah. Ya. Salbiyah itu negatif kalau bahasa kita sekarangnya modernnya, kalau ijabiyah itu positif. Apa maksud sifat salbiyah itu? Kalau saya memahami apa yang pernah saya pelajari, sifat salbiyah itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah, di mana sifat itu menafikan selain Allah berhak memiliki sifat-sifat tersebut. Itu maknanya yang saya pahami. Ya. Jadi yang punya sifat seperti itu satu-satunya cuma Allah. Selain Allah tidak ada yang boleh bersifat seperti itu. Misalkan kidam. Kidam itu dahulu tanpa didahului oleh apapun. Ya. Selain Allah ada yang punya sifat dahulu. Seperti misalkan Nabi Adam itu kan lebih dahulu daripada kita. Tetapi Nabi Adam pernah didahului oleh tidak ada. Sebelum Nabi Adam ada, Nabi Adam tidak ada. Tidak bisa dia punya sifat kidam. Ada malaikat. Sebelum malaikat ada, malaikat itu pernah tidak ada. Ada jin. Jin betul ada. Penciptaannya lebih dulu daripada Nabi Adam. Hanya saja sebelum Nabi Adam ada, jin ada, jin pernah tidak ada. Begitu juga dengan langit dan bumi. Langit dan bumi ini dulu nggak ada Bapak Ibu. Berarti langit bumi didahului oleh tidak ada. Apa yang pertama kali ada setelah Allah? Apa yang pertama kali ada setelah Allah? Ya, ada 3 yang mengatakan. Ada yang mengatakan arash, bumi langit belum ada. Ada yang mengatakan air. Ada yang mengatakan kolam. Kolam itu ya pena. Nah, jadi kan Allah itu ada, sudah ada. Bahkan yang 3 ini belum ada. Hanya satu-satunya yang ada Allah. Yang lain belum ada. Ya. Ada yang mengatakan yang pertama diciptakan kolam, pena. Dengan pena itu Allah berfirman supaya mencatat takdir seluruh makhluk yang akan Allah ciptakan. Baru ciptakan aras, ciptakan air. Nah, kemudian nanti ya bahkan jarak antara Allah mencatat takdir makhluk dengan nanti Allah ciptakan bumi ini, langit dan segala macamnya itu 50.000 tahun. Artinya takdirnya sudah ada, langit dan bumi belum ada. Berapa jarak penciptaannya? Kata Nabi Muhammad di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah mencatat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan.
Nah, berarti dulu yang ada itu satu-satunya Allah. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum Allah ada, Allah itu pernah tidak ada? Kalau saya, sebelum 185 tidak ada. Sekarang ada. Nah, Allah itu ada. Sebelum Allah ada, apakah dia pernah tidak ada? Tidak. Tidak didahului oleh ketiadaan. Sudah ada dari dulu-dulunya. Itulah yang disebut dengan sifat qidam. Ya, dahulu tidak didahului oleh apa? Yang berhak punya sifat qidam satu-satunya Allah. Makanya dia disebut dengan salbiyah, menafikan selain Allah punya sifat qidam. Begitu juga baqa. Ya, selain Allah itu tidak ada yang baqa. Batu rusak, batu hancur. Ya, keras rusak besi hancur. Semuanya tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makanya baqa itu sifat menafikan selain Allah, bersifat kekal abadi selama-lamanya. Yang berhak punya sifat baqa, kekal abadi selama-lamanya, ya Allah. Yud, qidam, terdahulu, baqa, kekal. Kemudian yang harus kita yakini, Allah itu satu-satunya yang punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan apapun. Ya, berbeda dengan apapun. Tidak ada kesamaannya, tidak ada penyerupaan. Satu-satunya Allah. Kalau kita, walaupun kita tidak kembar, pasti ada mirip-miripnya itu. Bahkan ada berapa? 10 apa setiap orang itu ada kemiripannya. Kadang-kadang memang begitu. Ya, pengalaman saya ngajar di kelas itu, masuk di kelas ini, ada punya orang itu yang mirip-mirip dengan kelas sebelah. Sangko kita kembar. Setelah ditanya, yang satu dari Kaur, yang satu dari Curug. Beda, tapi mirip-mirip orangnya. Yang ada serupa. Kalau Allah itu mukhalafatul lil hawadis, bahkan tidak ada satupun manusia yang mengetahui wujud Allah itu seperti apa. Kenapa? Karena kita belum lihat. Ya, karena kita belum lihat. Ustaz, apakah manusia itu nanti bisa melihat Allah, wujud Allah? Ya, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kita ini akan melihat Allah. Untuk di dunia tidak ada satupun manusia yang melihat Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasul kan melihatnya itu bukan di alam dunia ini, sudah di Sidratul Muntaha sana. Hanya saja ketika ditanya oleh Aisyah bagaimana rupa Allah itu, Rasul tidak mampu mengucapkan, tidak mampu menjelaskan wujud rupa Allah itu seperti apa. Cahaya saja. Jadi Nabi yang paling penasaran ingin melihat rupa Allah kan Nabi Musa. Nabi Musa itu sosok yang paling penasaran ingin melihat rupa Allah itu. Cak mana sih? Penasaran. Dia kan kalim Allah, bisa ngomong langsung kepada Allah. Mintalah Nabi Musa, aku ingin melihat. Dikabulkan enggak? Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dia bisa melihat rupa Allah, dikabulkan. Tetapi sanggup enggak? Berhasil enggak? Gagal. Niat Nabi Musa ingin melihat aku. Nah, kalau bahasa kita ya, iyo. Nah, ketika Nabi Musa berada di lembah Sinai, kemudian di situ ada bukit-bukit batu. Jadi bukit-bukit di Sinai itu di Mesir, perbatasan Israel, itu bukitnya itu bukit bebatuan yang kokoh. Firman Allah kepada Nabi Musa, kalau memang engkau ingin melihatku, menoleh ke bukit itu. Fa in istaqarra fasawfa tarani. Kalau bukit batu itu tetap kokoh berdiri seperti apa adanya, kamu akan melihat. Baru menoleh, langsung bukit itu runtuh jadi abu. Langsung Musa bersujud, artinya dia sadar tidak mungkin mampu melihat rupa. Bukit yang kokoh saja menjadi abu, apalagi hanya mata manusia.
Dan memang di dunia ini kita tidak akan pernah melihat rupa Allah. Ibu-ibu pernah mimpi nengok Allah? Kalau mimpi Nabi, ya mungkin ya mimpi nengok Nabi kan ada orang yang bisa. Dan itu pun mimpi kalau ketemu wujud Nabi, rupa Nabi itu asli. Karena iblis setan gak mungkin mampu menyerupai merekayasa rupa Nabi. Beda kalau kita mimpi orang tua kita yang sudah lama meninggal. Bisa benar, bisa itu was-was setan. Tapi kalau mimpi ketemu rupa Nabi itu pasti adanya. Kalau mimpi ketemu rupa Allah mustahil. Ngicu orang itu saya mimpi nengok rupa Allah begini. Tidak usah dibenarkan itu. Pasti berbohong orang berbohong orang. Ya memang Allah itu tidak bisa kita lihat bentuknya seperti apa. Berarti selama-lamanya kita ini tidak akan pernah tahu rupa Allah itu. Tidak. Nanti pada waktunya Allah beri kasih dia tunjuk rupanya seperti apa. Kapan nanti di akhirat? Di mana tempatnya? Di surga. Bapak Ibu, Allah itu punya nikmat, punya rahmat 100. Satu Allah turunkan ke dunia. Itulah yang kita bagi-bagi. Tidak hanya manusia yang menikmati nikmat rahmat yang satu itu. Ada semut, ada makhluk-makhluk lain. Berarti nikmat rahmat Allah tersisa 99. Iya. Kapan Allah ngasihnya? Nanti untuk hamba-hambanya yang masuk ke dalam surganya. Dan dari 99 nikmat rahmat itu yang paling tinggi adalah nikmat melihat rupa Allah. Jadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kita di surga nanti akan melihat rupa Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nasirah. Jadi wajah-wajah mereka ya di hari kiamat nanti itu di surga itu nanti ya berseri-seri dan mereka akan melihat kepada Allah. Kalau sekarang kita tidak akan pernah tahu rupa Allah itu seperti apa dan memang tidak boleh kita menghayal-hayal apapun rupa Allah yang kita hayal dia punya sifat mukhalafatu lil hadis. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Itu namanya sifat sabiah yang ketiga, mukhalafatu lil hawadis. Kemudian qiyamu binafsih, berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun, satu-satunya Allah. Selain itu pasti butuh kepada yang lain. Kemudian mukhalafatu lil hawadis, qiyamu binafsih, wahdaniyah, esa. Yang punya sifat esa itu cuma Allah. Selain Allah tidak ada yang esa. Nah itulah 5 ini disebut dengan sifat salbiyah. Salbiyah bahasa kita itu menafikan, menegatifkan. Maksudnya yang berhak punya sifat 5. Kidam, terdahulu tanpa didahului oleh apapun. Baqa, kekal. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan apapun. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, esa, yang punya sifat hanya Allah. Beda dengan makani, ya, hayat. Selain Allah ada hayat, kita hidup. Ya, qudrat, berkuasa. Ya, selain Allah ada kekuasaannya. Bahkan makhluk-makhluk yang lain kan punya kuasa. Ya, kalau misalkan berbanding kita kekuasaan antara kita dengan kuda, lebih kuasa kuda kalau untuk dalam hal berlari. Ya, kodrat. Kemudian iradat, berkehendak, kita punya kehendak. Ilmu mengetahui, kita pun bisa mengetahui sesuatu. Kemudian sama mendengar, kita pun mendengar. Basar melihat, kita pun melihat. Kalam berbicara, kita pun berbicara. Makanya ada ulama yang menjelaskan kalau ingin tahu sifat Allah, lihat sifat diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Ini ungkapan para ulama, bukan hadis, tapi maknanya benar. Jadi sifat Allah itu ternampakkan pada diri kita. Kita hidup, berarti Allah itu tidak mungkin mati. Ya hayat, apa namanya, qudrat, iradat, sama, basar, kalam pasti ada pada Allah.
baru nanti sifat ma'aniyahnya, hadian, sami'an, basiran, ya, dan seterusnya sampai mutakalliman. Itu sifat Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal 20 inilah yang harus kita ketahui dari sisi ya sifatnya yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, di samping Allah itu punya sifat dan sifatnya tidak terbatas, 20 itu standar minimal kita kenal dengan sifat Allah. Allah juga punya asma. Apa itu asma? Nama. Ya, nama. Ya, kita kan juga punya nama. Ya, nama saya Syahidi. Ya, nama Pak Haji, ya misalkan Mahyudin, itu kan nama. Dan di dalam nama itu punya sifat. Nah, kalau untuk nama ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau orang-orang guru-guru tauhid kita dulu menjelaskan perbedaan nama dengan sifat itu dari sisi ta'alluqnya. Ta'alluq itu apa? Berkaitannya, keterkaitannya. Kalau sifat ta'alluqnya itu kepada zat, dia berkaitan dengan zat Allah. Tapi kalau asma, nama, ta'alluqnya itu kepada af'al, kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul ya, di Quran kita disebutkan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Asma jamak dari ismun, berarti banyak. Betul, nama Allah itu banyak. Nah, yang bisa kita ketahui nama Allah itu 99 itu jumlah nama Allah. Apakah nama Allah itu terbatas 99? Tidak. Nama Allah itu tidak terbatas, tetapi yang diinformasikan oleh Al-Quran kepada kita, Allah itu punya 99 nama. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nama merupakan asyraful ulum wa afdaluha, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling istimewa. Belum lagi asmaullahil husna, nama-nama Allah yang baik. Ilmu nama secara umum saja, ilmu ini sangat istimewa. Bapak Ibu, kita kan pernah sering mendengar sejarah penciptaan Nabi Adam. Ada malaikat, ada jin, ada Adam. Dari sisi senior, mana dulu Adam dibandingkan jin malaikat? Tentu dulu Allah ciptakan malaikat, dulu Allah ciptakan Adam. Dari sisi asal penciptaan, mana yang bagus? Asal Adam, asal malaikat, asal jin. Malaikat bercahaya, jin dari api, Adam dari tanah. Tentu yang paling rendah kualitasnya itu tanah. Tetapi kok bisa-bisanya dari sisi senioritas lebih senior malaikat sama jin? Kok bisa-bisanya senior itu disuruh hormat kepada junior? Lazimnya kan junior hormat kepada senior. Kalau kita di sekolah dulu kan, atau kuliah gitu kan. Nah, jadi anak baru itu harus menghormati anak lama. Ini tidak. Anak lama disuruh hormat kepada anak baru. Kemudian dari asal penciptaan, mana yang lebih unggul tanah dibandingkan cahaya dan api? Lebih unggul cahaya api. Kok cahaya api disuruh hormat kepada yang berasal dari tanah? Kan dua makhluk Allah ini, malaikat, jin, disuruh hormat kepada Nabi Adam. Apa alasannya? Kalau dari senioritas, ya Adam ini junior. Kalau dari sisi asal penciptaan, Adam ini berasal dari tanah. Lebih bagus cahaya dan api. Kok disuruh dua makhluk ini hormat kepada Nabi Adam? Ternyata penyebabnya adalah karena ilmu. Ilmu yang mengangkat Nabi Adam sehingga Allah meminta malaikat dan jin untuk
hormat. Sujud di sini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Kenapa sebab? Karena Adam punya ilmu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, ilmu apakah yang pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Adam? Apakah ilmu fisika, ilmu biografi, ya, ilmu bumi, ilmu aljabar, matematika, ilmu astronomi? Bukan. Ilmu yang pertama kali yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah ilmu tentang nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam asma, jamak daripada ismu, nama-nama keseluruhannya. Bahkan di dalam tafsir Al-Jalalain itu sampai mirrafatul, gayung itu dikasih tahu. Termasuk juga nama-nama Allah, nama-nama ada yang di alam semesta ini. Setelah Allah berikan ilmu apa yang pertama kali Allah berikan kepada Nabi Adam? Al-asma, ilmu tentang nama-nama. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Lalu Allah ingin muji, ya, makhluk yang lain, malaikat jin. Diujilah kepada malaikat. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, termasuk juga mungkin jin di situ, beri tahu aku apa nama-nama benda ini. Kalau kalian ini termasuk orang-orang yang benar. Malaikat orangnya jujur. Ya. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, Allah ingin melihat keunggulan Nabi Adam. Dia punya ilmu apa? Ilmu tentang nama. Barulah setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat dan jin untuk bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, itulah ternyata alasannya kenapa Nabi Adam dihormati oleh malaikat dan jin, karena Adam punya ilmu. Ilmu apa yang pertama kali diajarkan? Ilmu tentang nama. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin pernah kita mendengar apalah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama. Belum lagi kita membahas tentang nama Allah. Nama yang secara umum saja itu keliru. Ya, itu keliru. Dan kita patut bersyukur Allah ajarkan kita nama, sehingga kita bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Andai ini kita tidak tahu namanya apa, ini meja, bingung kita ini nanti akan menjelaskan benda ini kepada orang lain. Ini baju, ini peci, ini surban, itu kan nama. Ya, ini lampu, ini jendela, ini kaca, ini pohon. Pohon yang dibuat itu pun ada namanya. Ya, ada namanya. Dan hampir seluruh pohon yang ada di sekitar kita, 90% kita tahu namanya. Ya, kita tahu namanya, kecuali kita masuk hutan belantara, ketemu salah satu pohon yang tidak pernah kita tahu namanya. Tidak tahu kita namanya itu. Tapi kalau pohon-pohon yang ada di lingkungan kita, semua buah-buahan tahu kita namanya. Mana yang kelengkeng, mana yang mangga, mana yang Jamaika. Aduh, dari mana dapatnya itu? Allah yang ngajar. Ya, Allah yang ngajar. Ilmu nama itu ilmu yang sangat istimewa. Makanya nama ini ketika dilengketkan, ketika digunakan untuk makhluk manusia, itu ada aturannya. Tidak boleh sembarang. Ya, kalau untuk selain manusia silakan sajalah memberi namanya. Misalkan ada godam, ada pepaya, ada sinsilo, bahasa kami pekal ada satilo, serah. Ya, ada aturan. Tapi ketika nama itu digunakan untuk makhluk manusia, agama punya aturan. Innakum tud'auna yaumal qiyamah biasma'ikum. Kalian ini hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Fahsinu bil asma. Makanya ketika dalam memberi nama, bagus-baguslah memberi nama. Ya, untuk manusia saja harus bagus-bagus kita memberi nama. Tidak
boleh serampangan. Jangan nanti serampangan memberi nama. Bapak Ibu, pernah ada viral satu keluarga punya 4 anak, keempat-empatnya diberi nama satu guru. Nah, itu daerah Tangerang itu aja. Apa Jawa mana pokoknya lupa. 2022 itu sampai viral, ada kakaknya. Ya, jadi suami istri punya 4 orang anak. Ya. Jadi yang pertama itu perempuan, namanya Vi, satu saja Vi. Ya. Anak kedua laki-laki 11 tahun, namanya J. Ketiga diberi nama L, yang keempat N. Searching di Google masih ada kakaknya. Itu sempat masuk berita SCTV itu tahun 2002 kalau tidak salah. Ngaku bisa begitu? Karena tadi tidak tahu betapa istimewanya ilmu tentang nama. Apalagi nama ini digunakan untuk memberi nama. Bahkan pernah juga sempat viral juga KTP beredar di media sosial, namanya Tuhan. Kalau Tuhan masih boleh. Jangan sekali-kali Bapak Ibu memberi nama cucu nanti dengan nama Allah. Ya, itu meninggal. Yonian Pak Ustaz, jangan cobalah dan itu, tapi saya nggak bertanggung jawab nanti. Misalkan lahir nama cucu laki-laki, diberi nama Allah, itu nggak boleh, haram. Ya, haram hukum, kecuali digandengkan kata-kata sebelumnya, kan diberi nama baik dia. Misalkan Abdullah, ya Habibullah boleh. Tapi kalau tunggal Allah memberi nama orang, haram, tidak boleh. Tapi kalau Tuhan saja nggak masalah. Cuman kan nggak bagus bukan memberi nama anak tuh. Nah, artinya Bapak Ibu, ya ini ilmu dari Allah, ya. Dan Allah punya nama, kita saja manusia makhluk ciptaannya diberi nama yang bagus-bagus, nama yang indah-indah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya lillahil asmaul husna, Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Nah, untuk apa nama-nama yang baik itu? Salah satunya fad'uhu biha, dengan nama-nama itu minta berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu materi kita pada kesempatan ini menjelaskan betapa mulianya ilmu tentang nama. Karena ilmu inilah yang mengangkat derajat Nabi Adam. Ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, ilmu tentang nama-nama. Dengan keberadaan ilmu, Nabi Adam dihormati oleh seniornya, malaikat dan juga jin. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil pertama, ya untuk secara syariatnya dalam memberi nama anak, ya berilah nama-nama yang baik. Nama yang baik tidak mesti berbahasa Arab, Bapak Ibu. Jangan pula nanti nama yang baik itu harus berbahasa Arab. Ulaika humul fasikun. Diberi nama Muhammad Fasikin. Tahu tak Fasikin? Fasik. Fasik itu apa? Orang yang gemar maksiat. Akhirnya dia gemar maksiat. Salah gaenya, salah orang tuanya. Ngapa diberi nama Fasik? Jadi nama yang baik itu boleh bahasa daerah, boleh asal maknanya bagus. Contohnya orang bejang, anak pertama, diberi nama Muhammad. Kemudian air itu apa bahasa rejangnya? Biowa. Jadi diberi nama Muhammad Biowa Pratama. Bio, panggilannya Bio. Boleh begitu, boleh. Karena arti bio itu air. Apa harapannya? Supaya dia menjadi air kehidupan. Jadi nama yang baik itu tidak mesti berbahasa Arab. Nah, kalau kita tidak tahu arti, ya nanti takutnya kita mengambil bahasa Arab ternyata artinya tidak baik. Nah, kemudian ya Allah itu punya nama yang baik. Nah, di samping untuk berdoa, nama Asmaul Husna itu juga ya bisa kita gunakan untuk zikir. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan keutamaan mulai dari melafazkan Asmaul Husna, menghafal dan segala macamnya, apa keutamaannya akan kita uraikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Untuk mengharap ridho dan berkat dari Allah Azza wa Jalla, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika
Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.